Jadi buat saya, sebelum kita belajar agama, kita mesti belajar manusia dulu lah gitu. Karena jadi dalam Alkitab kan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kembali Pendeta Gilbert Dumendong viral karena pernyataannya yang mengundang kontroversi di kalangan umat Kristen ketika Pendeta Gilbert diundang oleh Dr. Richard Lee dalam podcastnya. Ya, banyak komentar yang menyalah-nyalahkan Pendeta Gilbert. Ada yang mengatakan Pendeta Gilbert sesat, ada yang mengatakan Pendeta Gilbert itu sudah pluralisme agama atau agama yang menguniversalkan. Ada yang bilang pecat dari GBI dan banyak komentar bukan saja dari kalangan masyarakat awam, bukan dari kalangan umat biasa, tetapi juga dari kalangan para pendeta, termasuk para pendeta dari Gereja Bethel sendiri. Nah, sebenarnya apakah ada pernyataan dari Pendeta Gilbert ini yang salah? Ya, dari hampir 56 menit video yang di-upload dari podcastnya Dr. Richard Lee, ada beberapa menit yang menjadi kontroversi pada video tersebut. Mari kita saksikan bersama videonya. Kalau we call him Allah misalnya gitu kan, lalu kenapa nih pindah-pindah baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu? Kayaknya sih enggak juga gitu, karena ya dia sama dia kan di atas itu kan, somewhere up there only one God, itu yang saya percaya. Tapi cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Kok dua? Ya ilah. Presiden aja cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini loh, kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kayak pengumuman? Budaya, oh sorganya di situ. Kristen ya, oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah-tengah agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Nggak mungkin, sorga itu cuma satu. Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin kalau Tuhan itu satu, berarti empat dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang sama Pendeta? Enggak, karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wah kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God, cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti, paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti? Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua kan Islam. Gua mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan ini.
sungguh-sungguh di menit terakhir mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa, terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah, wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka, akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu. Ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan. Yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan. Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan? Dalam Katolik, misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu? Oh, ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Jadi kawan-kawan, itulah potongan 5 menit video yang berisi pernyataan Pendeta Gilbert yang membuat kontroversi dan kegaduhan di kalangan umat Kristen, bukan saja umat biasa tetapi para pendeta. Nah, ada beberapa hal yang membuat kegaduhan dari pernyataan Pendeta Gilbert itu. Tapi disclaimer dulu ya kawan, aku bukan pendeta, aku juga bukan guru agama. Aku hanya seorang manusia yang mengerti agama dan Tuhan. Jadi di awal video Pendeta Gilbert berkata, sebelum kita belajar agama, kita harus belajar manusia. Ya, karena apa? Karena agama itu diciptakan oleh manusia. Agama itu diciptakan oleh manusia. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Kalau ada Tuhan yang mengaku menciptakan agama, berarti dia Tuhan yang palsu. Ya, karena apa? Karena agama itu diciptakan manusia untuk menuntun manusia kepada Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu menciptakan agama, berarti Tuhan yang menciptakan agama itu sedang menuntun umat manusia untuk mencari Tuhan yang lain, Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan yang sejati, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang menciptakan semesta alam dan segala isinya tidak pernah beragama. Bahkan Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, tidak beragama. Jadi tidak ada agama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu langsung mengenal Tuhan, berbicara langsung kepada Tuhan. Jadi Adam dan Hawa tidak mengenal agama. Demikian juga para nabi sampai kepada Yakub. Ya, bahkan Abraham atau Ibrahim sendiri pun tidak beragama. Ya, tetapi ketika Yakub dinyatakan dengan nama Israel oleh Tuhan, maka keturunannya yang 12 orang tadi menjadi 12 suku Israel yang membuat agama, yaitu agama pertama, yaitu agama Yahudi. Ya, agama Abraham itu ada 3. Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian Kristen sendiri pun itu pun bukan Yesus yang membawakannya. Ya, Kristen sendiri itu ada sekitar abad-abad pertama setelah para rasul itu diejek di Antioquia. Itu dia pertama sekali disebut Kristen, dan pada saat itu Kristen belum menjadi agama. Agama menjadi Kristen menurut sejarahnya itu ketika Kaisar Konstantinus
sekitar abad ketiga. Di situ baru menjadi agama. Dan Islam sendiri pun itu muncul pada abad ke-7 setelah Nabi Muhammad menyatakan agama Islam. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Itu makanya manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada agama. Tapi yang terjadi sekarang malah agama lebih tinggi derajatnya daripada manusia, sehingga terjadi banyak kerusuhan, kericuhan di kalangan umat manusia. Nah, kembali kepada video menjadi kontroversi tadi, yang pertama disoroti di sana adalah Pendeta Gilbert menyatakan bahwa Tuhan itu satu, ya, Tuhan itu satu. Jadi apa yang salah dari perkataan ini? Bukankah Tuhan itu esa? Dalam Pancasila sendiri pun pasal yang pertama itu dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, artinya ketuhanan yang Maha Tunggal. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu satu. Tuhan yang sebenarnya itu bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Ya. Jadi kenapa banyak Tuhan? Ada Kristen mengaku Allah Tritunggal sebagai Tuhan, Islam mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru orang Hindu mengaku Sang Hyang Widi, dan Buddha juga mengaku Buddha sebagai Tuhan. Dan kepercayaan-kepercayaan lain juga memiliki nama Tuhannya masing-masing. Jadi dengan begitu apakah Tuhan itu banyak? Kalau Tuhan itu banyak, berarti kau tidak mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa. Kalau ada Tuhan Kristen, Tuhan Islam, Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, Tuhan Konghucu, Tuhan Cina, Tuhan India, berarti kau tidak mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa. Ya, jadi benar, Tuhan itu satu. Tuhan itu Maha Esa. Dia yang menciptakan semesta alam dan segala isinya, termasuk manusia. Tetapi manusialah yang menciptakan banyak Tuhan, sesuai dengan pengenalan, pengertian dia tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak banyak, Tuhan itu cuma satu. Jadi benar yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert tadi, Tuhan itu satu. Jadi tidak ada yang salah di sana. Kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus meributkan bahwa Tuhan itu banyak? Ada Tuhan Kristen, ada Tuhan Islam. Kenapa? Padahal Tuhan itu satu. Ya. Seperti yang diilustrasikan oleh Pendeta Gilbert tadi, ibaratnya ada 4 orang buta yang menyentuh seekor gajah. Lalu yang satu orang berkata gajah itu besar karena dia menyentuh kakinya yang besar. Lalu seorang buta yang lain menyentuh ekornya, dikatakan gajah itu kecil karena dia memegang ekornya. Lalu seorang buta lagi memegang belalainya, dikatakan gajah itu panjang dan lembut dan lentur karena dia memegang belalainya. Kemudian satu orang buta lagi mengatakan gajah itu tipis dan lebar karena dia memegang kupingnya. Itu ilustrasinya. Sama juga dengan manusia. Manusia ini buta, manusia ini tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Sehingga manusia ini melalui pengenalan-pengenalannya akan Tuhan menciptakan Tuhan-Tuhan sesuai dengan tafsirnya, seperti dikatakan Pendeta Gilbert tadi, sesuai dengan tafsirnya. Jadi tidak ada yang salah dari sana. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa, Maha Esa. Dia tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Tetapi manusialah yang membuat banyak Tuhan. Karena pengenalan manusia tentang Tuhan itu berbeda-beda. Jadi tidak ada yang salah di sana. Jadi kenapa kita harus meributkan? Padahal kita mengakui Tuhan itu Maha Esa. Atau ada yang berani komentar bahwa Tuhan itu bukan satu. Ada yang berani komentar bahwa Tuhan itu banyak. Ada yang berani berkomentar bahwa Tuhan itu bukan Maha Esa. Coba tuliskan di kolom komentar kalau ada yang berani mengatakan Tuhan itu tidak satu. Nah, yang kedua, Pendeta Gilbert berkata surga itu juga cuma satu. Ya benar. Karena surga itu adalah tempat kediaman daripada Tuhan. Kalau Tuhannya satu, gak mungkin surganya banyak. Jadi tidak ada surga Kristen, tidak ada surga Islam, tidak ada surga Buddha, tidak ada surga Hindu, dan tidak ada surga-surga yang lain. Surga yang sebenarnya itu cuma satu, karena Tuhannya cuma satu. Jadi tidak ada yang salah. Jadi kenapa ada surga Kristen, ada surga Islam, surga Buddha, surga Hindu? Kembali lagi kepada manusianya. Manusianya yang tidak
mengenal Tuhan yang sebenarnya, sehingga mereka menciptakan banyak imajinasi tentang Tuhan. Jadi itu yang membuat sebuah kontroversi. Ya, jadi banyak netizen menganggap bahwa Pendeta Gilbert menyatakan bahwa Tuhan Kristen dan Tuhan Islam itu sama. Tidak. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Pendeta Gilbert tadi, Tuhan yang sebenarnya itu cuma satu. Surga yang sebenarnya itu cuma satu. Tetapi kembali kepada agama masing-masing, bagaimana agama itu menyatakan Tuhan dan surga. Itu dia. Memang yang menjadi kontroversi karena Pendeta Gilbert ini seorang pendeta terkenal, pendeta besar, banyak jemaatnya. Ini yang membuat jadi ricuh. Kalau tadi yang menyatakan itu hanya pendeta yang biasa, mungkin tidak sericuh ini, ya. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert itu tidak ada yang salah. Harus kita sadari, Tuhan itu memang satu dan surga itu cuma satu. Jadi kita tidak boleh terpecah-pecah secara kemanusiaan. Maka tadi di awal dikatakan Pendeta Gilbert, sebelum bicara agama, sebelum belajar agama, kita harus belajar manusia. Karena memang manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Tetapi agama adalah ciptaan manusia. Ya. Kalau ada yang mengatakan agama ciptaan Tuhan, berarti Tuhannya palsu. Itu pasti palsu Tuhannya. Karena agama adalah landasan dasar. Agama itu sebuah pondasi. Pondasi untuk mengenal Tuhan yang benar. Jadi agama itu masih terlalu kecil dibandingkan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha luas, Tuhan yang maha besar. Kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu hanya dari pengenalan kita secara agama. Kita harus mengenal Tuhan itu lebih luas lagi. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Pendeta Gilbert tadi, kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan itu ini, Tuhan ini seperti ini, apakah Tuhan itu marah? Tidak. Tuhan tidak marah, dia hanya senyum-senyum. Ya, kenapa? Karena Tuhan, manusia itu hanya mampu sampai segitu, hanya mengerti sampai situ saja. Tidak ada yang lain, tidak lebih, tidak kurang. Itu yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert. Jadi tidak ada yang salah, kawan-kawan. Jadi yang membuat itu ricuh hanya karena orang-orang yang mendengarnya tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Pendeta Gilbert, ya. Tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pendeta Gilbert. Ada yang mengatakan Pendeta Gilbert mengajarkan pluralisme agama, ada yang menyatakan Pendeta Gilbert sesat, ada yang menyatakan Pendeta Gilbert tidak tegas. Ya, di gereja lain, di podcast Richard Lee lain, ya jelas. Ya, secara manusia jelas. Di gereja, posisi Pendeta Gilbert itu sebagai gembala yang menuntun umatnya. Ya, jadi dia harus mengajarkan tentang ketuhanan Allah Tritunggal. Karena dia sebagai gembala yang menuntun umatnya kepada Allah Tritunggal. Jadi dia harus tegas di sana. Tetapi dalam podcast Richard Lee, di mana itu adalah konsumsi umum, itu media untuk umum, di mana Richard Lee juga seorang mualaf. Jadi tidak mungkin mengajarkan agama Kristen kepada orang Islam, tidak mungkin. Itu akan menjadi kericuhan baru, kerusuhan baru. Jadi apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert bukanlah hal yang salah, bukanlah hal yang sesat. Itu dia. Tapi ada satu yang memang kurang tepat ketika Richard Lee bertanya. Mari kita lihat videonya. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama, cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama, sebetulnya sama aja. Cuman saya senengnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Nah, pada pernyataan ini, di situ memang ada sedikit kekeliruan. Ya, sedikit kekeliruan. Katanya sebenarnya semua menuju kepada yang Tuhan yang sama. Ya benar, Tuhan yang satu tadi. Lalu ditanya kepada Pendeta Gilbert oleh Richard Lee, kalau memang Tuhannya sama, nah di sini salahnya. Ini pertanyaan jebakan. Kalau Tuhannya sama,
Padahal tadi Pendeta Gilbert berkata semuanya menuju kepada Tuhan yang sama, artinya Tuhan yang satu tadi. Tetapi mungkin Pendeta Gilbert kurang mendengar atau kurang mencerna pertanyaan Richard Lee yang merupakan jebakan tadi. Dia menjawab dengan jawaban yang agak ngawur atau jawaban yang bercanda ya. Padahal seharusnya dia tidak menjawab secara itu. Kalau aku pribadi ditanya, kalau memang semua kalau memang Tuhannya sama, kenapa tidak masuk Islam? Maka aku akan menjelaskan, bukan Tuhannya yang sama, tetapi menuju Tuhan yang sama tadi, atau Tuhan yang satu tadi. Itu seharusnya jawabannya. Bukan menjadikan jawabannya ya sebenarnya sama, tapi karena aku masih senang babi, maka aku tetap Kristen. Nah, ini jawaban yang kurang etis. Disinilah memang menjadi banyak perdebatan. Tapi kalau pernyataan dalam video yang tadi itu yang ada 3 menit, Tuhannya satu, surganya satu, terus pemahaman manusia tentang Tuhan, itu tidak ada yang salah. Cuman di pernyataan yang barusan ini yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert tadi, sebenarnya semua menuju Tuhan yang sama. Artinya pemahamannya adalah menuju Tuhan yang Esa tadi, menuju Tuhan yang Maha Esa tadi. Nah, kemudian Dr. Richard Lee, mungkin karena dia terlalu pintar, dia membuat pertanyaan jebakan. Kalau Tuhannya sama, kenapa Pak Pendeta tidak masuk Islam? Nah, seharusnya Pak Pendeta Gilbert ini mencerna pertanyaan tadi, ya. Jadi disinilah yang membuat keributan tadi. Kalau Tuhannya sama, padahal yang dimaksud Pendeta Gilbert Tuhan yang sama beda dengan Tuhannya sama, ya. Di situ ada permainan bahasa. Tuhannya sama, berarti Tuhannya itu antara Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu sama. Ya, padahal yang dimaksud oleh Pendeta Gilbert Tuhan yang sama, artinya Tuhan yang Maha Esa tadi, Tuhan yang sebenarnya menciptakan semesta alam dan segala isinya, itulah yang satu, itulah yang sama. Dan itulah tujuan sebenarnya semua agama, mencapai Tuhan yang sebenarnya. Tetapi seperti kukatakan tadi di penjelasan di awal, bahwa Tuhan itu setiap orang, setiap manusia berbeda pengenalannya. Inilah yang menjadikan ada agama-agama banyak sekali, bahkan kepercayaan-kepercayaan itu ribuan di dunia ini, dan itu tidak bisa kita universalkan. Jadi kalau pertanyaan tadi ditanyakan kepadaku, misalnya, kalau Tuhannya sama, kenapa kau tidak masuk Islam, katanya kan? Lalu aku akan jelaskan, bukan Tuhannya sama, tetapi Tuhan yang sama tadi, atau Tuhan yang Maha Esa tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Pendeta Gilbert mengatakan, ya karena babi masih enak makanya aku di Kristen. Nah, ini jawaban yang sangat ngawur. Ya memang dia bercanda atau dia mungkin joke di sana, tetapi sebenarnya jawaban yang seharusnya dikatakan oleh seorang pendeta adalah Tuhan yang sama tadi, atau Tuhan yang Maha Esa tadi, Tuhan yang Maha Tunggal tadi adalah Allah Tritunggal yang dikenal di dalam nama Yesus Kristus. Dan satu-satunya agama yang meyakini, mempercayai, mengimani Allah Tritunggal hanyalah di Kristen. Itu makanya aku tetap di Kristen. Seharusnya seperti itu jawabannya. Sehingga tidak membuat perdebatan, tidak membuat keributan di umat Kristen sendiri. Jadi kawan-kawan, itulah menurut pendapatku. Apa yang dinyatakan Pendeta Gilbert tadi, memang di awal tidak ada yang salah. Tuhan itu memang satu, yaitu Tuhan yang menciptakan semesta alam dan segala isinya. Kemudian surga itu cuma satu karena Tuhannya satu. Ya, kalau surga itu adalah tempat kediaman Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan itu satu, berarti surganya cuma satu. Itu pas. Kemudian tadi, kenapa banyak pengenalan yang berbeda yang diilustrasikan oleh Pendeta Gilbert tentang 4 orang yang menyentuh gajah? Karena pengenalan manusia tentang Tuhan itu berbeda-beda. Ya, pemahaman manusia tentang Tuhan itu berbeda-beda, sehingga muncullah bermacam-macam agama dan kepercayaan di dunia ini. Dan yang terakhir itulah yang membuat kontroversi yang dibuat oleh Dr. Richard Lee dengan pertanyaan jebakannya. Kalau Tuhannya sama,
artinya Tuhan Kristen dan Islam sama. Disinilah pertanyaan jebakannya, dan Pendeta Gilbert tidak mencerna pertanyaan itu. Pendeta Gilbert tidak memahami itu atau tidak mudeng istilahnya, ya, tidak sampai ke sana pemahamannya atau pencernaannya, atau dia tidak menghayati apa yang dipertanyakan oleh Dr. Richard Lee yang merupakan pertanyaan jebakan, sehingga dia menjawab dengan jawaban ngawur tadi. Inilah yang membuat sebuah perdebatan panjang, membuat perdebatan yang tidak ada habisnya di kalangan umat Kristen. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurut pendapatmu? Itulah menurut pendapatku. Dan apapun jawaban dari Pendeta Gilbert, selain yang terakhir tadi, itu semua pas, tidak ada yang salah. Yang terakhir tadi itu jawaban yang ngawur, ya. Dia Kristen karena babi itu masih enak. Karena banyak orang Kristen juga tidak makan babi. Jadi bukan itu jawabannya. Semoga ini membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Maha Esa. Dan kenapa ada banyak nama-nama Tuhan di dunia ini, itu karena pengenalan manusia akan Tuhan itu berbeda-beda. Demikian video ini kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sadar.